kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital terkait mata kuliah jaringan bisnis. Di sini kita dari kelompok 4. Sebelumnya kita akan mewawancarai rekan kita yang menjadi salah satu pengusaha pembisnis di usia muda. Sebelumnya buat kakak, ini Kak Arul sama Kak Firda. Sebelumnya izinkan kita minta waktunya sebentar ya untuk mewawancarai terkait bisnis yang sedang kakak berdua jalankan. Sebelumnya nih Kak, usaha apa sih yang lagi kakak berdua jalani sekarang? Perjersian, ada yang tahu? Jadi jersey itu kayak baju olahraga atau baju yang biasa dipakai buat sport gitu. Tapi awal mula punya ide nih ya bikin bisnis jersey itu apa? Soalnya kan sekarang banyak banget ya kayak produksi baju segala macam. Kenapa harus jersey gitu? Oh, itu mah awalnya mah saya kan kerja di tempat sublim kayak gitu. Terus punya ide lah ngembangin buat bisnis sendiri. Gimana jadinya, soalnya lihat perputaran gitu teh enakeun gitu, gede si penghasilnya teh. Jadi mau mencoba gitu, terjun sendiri. Jadi ini benar-benar real berdua. Ya, Dari nol. Awal mula bisnisnya itu dari kapan? akhir tahun kemarin, Akhir tahun 2022. Desember. Ya, Hampir setahun. mau setahun. Lalu bagaimana kalian memasarkan produk Anda sendiri? Kalau dari awal mah buat masarin gitu mah lewat mulut ke mulut. Awalnya. Ya, jadi kayak contohnya gini, bawa sampel kayak di kampung-kampung lah. Soal kebanyakan yang pesen baju-baju bola gitu kan di orang-orang kampung kayak gitulah. Jadi langkah awal saya mah paling bawa baju satu contoh buat jadi contoh di kampung sana. Nanti lewat mulut ke mulut baru ada yang pesan satu persatu. Cara lama sih, pas udah collab gitu sama aku gitu. Kan awalnya pengen di onlinein, terus kebetulan aku kerja di bagian online shop. Makanya pertamanya dia nanya-nanya gimana sih apa masih terjun ke dunia online. Terus aku bilang daripada diajarin satu-satu gitu ya, mendingan ya udah aku bagian marketing, dia bagian produksi gitu. Kalau mau, akhirnya diskusi ternyata udah pas nyoba terjun ke dunia online, mulai itu bisa naik trafiknya. Terkait jaringan bisnis ya, awalnya kan emang dari mulut ke mulut ya, terus langsung menjelajah ke dunia online. Perbedaannya apa sih jaringan bisnis yang sekarang yang lagi dijalani secara sistem online sama dulu gitu? Jelas kalau online jaringan bisnisnya lebih luas ya, Lebih cepat. lebih cepat juga, lebih luas karena ya online bisa diakses oleh seluruh Indonesia. Sedangkan kalau offline kan ya tadi dia bilang cuman dibawa ke satu kampung atau satu daerah, yang mana emang cuman daerah itu aja yang bisa dapat akses Ke dari toko kita gitu. ya. Sedangkan kalau online kan dari manapun, dari daerah manapun udah bisa mengakses toko kita gitu. Jadi jaringan bisnisnya emang lebih luas gitu. Salah satu e-commerce yang kalian punya apa nih untuk ngembangin usaha kalian di jaringan bisnis zaman sekarang? Semuanya sistem online tuh. E-commerce-nya apa aja yang kalian pakai buat memasarkan produknya? Paling baru Shopee aja. Tokped mulai perlahan. Kalau untuk promosi ya paling di Instagram. Bagaimana tahapan produksi dari bisnis kalian? Kalau awalnya masih ngirim dulu desain yang kalian mau, langkah awal. Nah, sudah ngirim desain ke kita nih, kan sama kita tuh langsung didesain nih, dibikin bentuk pola. Udah ACC, nah baru masuk ke sesi cetak. Udah sesi cetak langsung ke sesi ngepres. Tahu ngepres?
Tahu. Ah, tahu. Berarti ini benar-benar semuanya. Benar. Ya kan produksi tahapannya dari nol. kan. Iya, sudah gitu langsung masuk ke jahit. Sudah jahit, udah weh. Jahitnya sendiri juga. Enggak. Itu Ada tim. Udah tim. Oh, udah ngomongin tim juga. Udah. Kira-kira berapa orang timnya? 3, 4, Tapi prosesnya berapa lama sih kurang lebih 1 harian. untuk satu Tapi kalau produk? untuk Untuk satu produk. ya untuk satu baju Oh. ya sama kan. Soalnya kan kalau jersey gitu yang mesen jarang satu piece ya, pasti timan per tim gitu. Makanya kalau estimasi kalau per tim itu biasanya 1 sampai 2 harian lah, paling lama juga 3 hari. Kalau dari kainnya nih, kainnya itu bikin atau beli juga atau gimana? Dari Kalau bahannya bahan mah beli kita. Gimana sih cara kalian untuk membangun usaha kalian gitu ya untuk yang lebih berkembang gitu? Maksudnya kan dengan jaringan bisnis yang sekarang semakin kuat ya sama sistem online gitu. Cara membangun kalian untuk memasarkan produk kalian itu lebih luas gimana? kalau kita sekarang emang masih bertahap. Cuman kalau dari yang kita udah lakuin, dari mulai berdaftar e-commerce itu bisnis kita semakin Naik. dikenal luas ya, dan semakin naik juga orderannya gitu. Nah dari situ mungkin kita bakal nerapin yang lebih luasnya buat mungkin daftar e-commerce lain, atau mungkin juga bisa pakai iklan, atau bisa apa sih daftar brand ambassador tuh Ya BA. Jadi BA. ya, nyari BA, Sponsor sih. sponsor atau ya dari selebgram gitu. Berarti kalau sekarang masih proses tahap. Ya masih Masih proses tahap. setup iklan. Masih lewat iklan. Oh berarti udah ada iklannya. Udah. Iklannya kayak di mana aja nih Kak? Paling yang sekarang kita kuatin iklan di Shopee-nya sama dari Google ya. Dari Google soalnya dari Google lebih efektif sih, soalnya orang kalau misalnya nyari jersey itu jarang-jarang langsung dari Shopee ya, pasti dari Google dulu. Gak usah nyari jersey, nyari apapun gitu, pasti yang mereka ketik itu dari Google. Nah kita juga udah nge-setting Google Ads tuh biar iklan kita lebih efektif lagi daripada iklan Shopee. Apa ada ini nggak misalkan tren atau perkembangan industri kita yang menurut kalian itu sangat menarik gitu? Diikuti ya. Iya. Kita awal mula naik bisnis ini gara-gara kita ngikutin tren. Jadi awal mula naik di e-commerce itu karena di awal mula kita bangun ada Event Piala Dunia. Piala Dunia Awalnya awalnya ada event Piala Dunia. Terus saya bilang buat coba deh bikin jersey yang Berkaitan dengan Piala Dunia. ya berkaitan sama Piala Dunia, kayak jersey tim ya luar negeri gitu, yang banyak diidolain sama anak-anak di Indonesia gitu kan, banyak. Akhirnya dia bikin, dia desain, aku pasarkan gitu ya, dan ternyata emang banyak peminatnya. Dari situ banyak peminatnya banget, mulai naik. Tapi pas event Piala Dunia berakhir, emang sempat turun, tapi kita mulai nyari bahan lagi nih, apa nih yang bisa kita pasarkan. Kita nyari juga tren-tren tuh di e-commerce, di sosial media yang sekiranya bisa kita ikuti gitu. Terus akhirnya kita milih anime, temanya anime.
Ngomong-ngomong, nama usahanya apa nih Kak? Jersey printing. Kalau nama brandnya? Nama brand kita Kaki Jersey. Jersey. Kaki. Kalau filosofi untuk brand tersebut apa sih Kak? Filosofinya itu kan Kaki itu kepanjangannya King dan Queen. Kita ngasih nama itu karena waktu di awal kenal kebetulan kita siap-siapan kontaknya King sama Queen gitu. Sekali ya sampai ke brand. Syukur-syukur sampai si brandnya udah terkenal Berarti banget. emang ada arti tersendiri ya Iya. dari nama brand itu. Filosofi usaha dan cinta sih itu. tapi nih ya, apa sih tantangan kalian gitu ya? Maksudnya kan usianya masih muda nih, tapi udah terjun ke bisnis gitu. Apalagi semua produknya emang benar-benar real dari nol kalian kerjain ya, dari desain segala macam. Tantangan kalian apa sih gitu yang terberat gitu yang kalian jalani di usaha kalian? Yang Terberat dari kita mah paling waktu aja sih. waktu soalnya waktu mulai awal usaha ini kan dia kerja, aku kerja malah sambil kuliah. Terus sekarang ditambah buat ngebuild bisnis ini. Terus dari perjalanan kita selama ini sebenarnya emang banyak konflik itu soal waktu. Banyak kesalahan itu di waktu gitu, karena dia nyempetin waktunya sehabis pulang kerja, aku juga sama, dan di situ malah bikin kita capek sendiri ya, capek karena kerjaan kantor, capek karena bisnis juga. Sampai kita mikir ternyata emang bisnis itu nggak bisa setengah-setengah gitu, nggak bisa dijadiin Sampingan. ya nggak bisa dijadiin sampingan. Kalau emang beneran mau bisnis itu emang harus nyiapin waktu tersendiri buat bisnis itu gitu. Ya, berarti emang salah satu tantangannya waktu ya di usaha. Kalau tujuan kalian apa sih awalnya gitu? Tujuan membuka bisnis ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Sekedar iseng atau Iya, apa? karena kan masih muda ya. Ada tujuan buat Ada visi misi biaya. juga. Atau mungkin kayak ngajak teman-teman muda lainnya gitu buat gabung jadi pembisnis juga. Kalau di awal banget Nah, kita mau punya cita-cita sendiri gitu. Apa? Cita-cita yang sama gitu, pengen punya satu tujuan, terus kita punya satu produksian. jadi kita sama-sama pengen punya satu usaha intinya. Dia saling melengkapi juga ya. Ya, alhamdulillah. Nah, dalam dunia bisnis kan biasanya ada analisis SWOT. Kita juga di sini pengen tahu nih, pengen menganalisis gitu bisnis kalian. Yang pertama kan ada kekuatan dari bisnis kalian tuh apa sih? Kalau di bisnis kita mungkin kita lebih mengutamakan kualitas ya, kualitas produk. Jadi kita emang Ya, kualitas. Ya, kalau kualitas apa lagi? ya kualitas yang lebih dari orang-orang. Kalau mungkin dari brand fashion cowok, contohnya itu kayak Eiger dan sebagainya gitu yang kualitasnya lebih tinggi. Beda tuh. Kan kita mah perjersian, bukan cotton. Beda kan? Beda konsep. Nah, Ini bagus nih. Itu kan beda. Makanya Sat. enggak kan dicontohkan kalau di fashion. Contohnya tuh jauh tuh. Ya, misalnya mungkin ya. Ya, boleh. Ya intinya kalau kekuatan kita mungkin kita mengedepankan kualitas produk Kualitas yang bahan. tinggi. Dari mulai bahan, kualitas gambar, jahitan. ya. Kita usahain sedetail mungkin itu kualitasnya pasti yang high quality semua. Di sisi lain ada kelemahan nih Kak. Bisnis kalian apa sih kelemahannya? Kalau kelemahan karena di Indonesia persaingannya ketat di harga, mungkin kelemahan kita juga di harga ya, karena tadi kekuatan kita di kualitas yang pasti harga juga beda ya dari yang lain. Nah makanya mungkin itu menjadi kelemahan kita sekarang karena
banyak bisnis lain yang punya harga lebih rendah dengan produk yang sama, cuman banyak customer yang nggak tahu kalau harga yang lebih rendah itu beda kualitas sama kita gitu. Kemudian pasti ada ancaman dong dari kelemahan tersebut gitu ke bisnis kalian. Kalau boleh tahu apa? Ancaman masih paling dari buyer nakal sih kalau lewat online shop, seperti ya contohnya kayak jual tiba-tiba ngasih bintang 1, penilaian buruk kayak gitu sih ancaman kita mah. Soalnya misalnya kita udah ngirim produk sesuai pesanan, udah sesuai, tapi mereka malah tiba-tiba ngasih bintang 1 yang bikin rating toko kita turun gitu. Itu ancaman yang banyak kita temui. Nah, yang terakhir apa sih peluang bisnis kalian ke depannya gitu? Kalau peluang kita mah paling kita teh bisa membuka cabang, terus paling kita juga bisa manggil orang-orang yang butuh kerja lah, seperti jadi reseller, jadi brand ambassador, jadi sponsorship gitu bisa. Terkait usaha ini nih, modal awalnya gimana? Berapa? Modal awal kita nggak gede juga ya, modal awal kita paling 200 ribuan ya. Itu juga buat beli bahan aja. Jadi buat beli bahan awal. Soalnya kan kalau jersey itu sistem dari jasa printingnya. Jadi kita nge-printing dulu nih. Kita bikin orderan dulu, terus kita kirim ke orangnya. Terus kita dapat uang, baru kita bayar ke jasa printingnya. Nah, modal awal kita itu cuman ada di bahan aja. Bahan itu habis sekitar 200 ribu. 200 ribu itu untuk berapa baju ya? Berapa puluh baju? Ada 20 baju. Ya. Wow. Dari situ baru mulai perputaran uangnya, terus besar sampai sekarang. Oh, jadi itu balik modal gitu, Kak? Ya, balik modal. Dari balik modal itu kita mulai nyetok bahan, kita juga mulai nyetok aksesoris yang bikin produk kita lebih premium lagi gitu. Kalau dari pengelolaan keuangan kalian sendiri tuh gimana sih di usaha kalian? Cara manage keuangannya gitu, dari kan pasti kayak dapat uang segini misalkan, pasti kan harus kalian bagi-bagi nih untuk kain, untuk hal-hal lainnya gitu, sampai jadi bisa berkembang sekarang gitu. Kalau di awal mungkin mudah ya, karena perputaran uangnya masih kecil kan waktu awal itu misal kita cuma ngeluarin uang 200 ribu, terus yang kita dapetin sekitar 500 ribuan. Yang 300 ribu itu kita nggak pakai buat keperluan pribadi, tapi kita puterin lagi buat modal. Seterusnya kayak gitu sampai sekarang baru kita kalau mau ambil pribadi juga nggak ada perhitungannya. Jadi kita usahain perputaran ini lebih banyak ke modal dulu gitu. Terakhir nih, berarti terkait usaha yang kalian jalanin itu ya, berarti penting dong jaringan bisnis untuk usaha kalian ini, menurut kalian gitu, sebagai pembisnis muda. Penting banget sih, soalnya dengan jaringan bisnis ini kita bisa dapat lebih banyak customer, kita bisa dapat lebih banyak teman bisnis lainnya gitu, yang bisa kasih kita ilmu lebih banyak, yang bisa kasih kita pengalaman juga. Dari jaringan bisnis ini juga kita bisa belajar banyak hal dari pengalaman orang lain gitu, yang bisa kita terapin di bisnis kita biar lebih berkembang lagi gitu.
soalnya banyak ya cara mempromosikannya kan tadi dari daerah ke daerah, terus sekarang udah mulai ke e-commerce sama brand ambassador ya. Oke, paling itu aja sih yang bisa kita wawancarai untuk apa ya, ngedapetin ilmu ya. Ini nih Last nih, motivasi kalian untuk orang lain atau usia muda yang lainnya gitu apa aja? Apa ya, kalau yang mau mulai bisnis dari aku, jangan takut buat mulai bisnis gitu, jangan banyak kepikiran gimana kalau nanti gini, gimana kalau nanti gini, just do it gitu loh, cukup lakukan aja, karena gimana nanti ini, gimana nanti itu, ya gimana nanti aja gitu. Gimana kalau udah gimana kalau pas kita ngelewatinnya aja, gak usah dipikirin dari sekarang. Kalau kalian mau mulai bisnis ya udah maju aja gitu. kalau dari kakak sendiri gimana? Kalau dari saya masih, kalau kalian punya ide mah langsung aja eksekusi, jangan dipikirin terus, soalnya dipikirin mah nggak akan maju-maju. Terus jangan kebanyakan tidur. Nah, Ya intinya just do it gitu. Cukup lakukan aja. nanti gimana, bukan gimana nanti. Iya, betul sekali ya. Oke, terima kasih ya Kak waktunya, terima kasih untuk ilmunya juga, semoga sukses usahanya. Terima kasih. Semoga berkembang ya, maju. Amin. Penutupan nggak? Ya, penutupan berempat lagi.